warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, kumpulan story WA Pagar Nusa. Tentunya dulu-dulu banyak yang pengen tahu siapa admin dari channel kumpulan story WA Pagar Nusa. Khususnya mungkin dari dulu-dulu Pagar Nusa sendiri yang pengen tahu ya. Jadi saya ini adalah admin dari kumpulan story WA Pagar Nusa. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit tentang diri saya, tentang masa kecil saya, tentang pengembaraan saya, tentang kisah saya di Pagar Nusa, dan mungkin masih banyak lagi. Dan singkat cerita, setelah itu saya ikut nenek selama beberapa tahun ya. Setelah itu ibu saya menikah lagi, dan akhirnya saya ikut ayah tiri. Ya mungkin anak-anak yang di luar sana pernah lah ikut gimana rasanya ikut dengan ayah tiri atau ibu tiri mungkin. Jadi saya nggak pengen ya bercerita tentang ayah tiri saya karena beliau juga sudah almarhum sekarang, dan sekarang saya juga punya tanggungan 2 adik yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai, dan saya gak pengen mereka itu merasakan apa yang saya rasakan kepedihan yang pernah saya rasakan. Kalau dibilang saya juga salah satu anak broken home, jadi belum mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi waktu dulu itu sering gitu, mesti kena marah-marah dan lain sebagainya, tapi itu ada sesuatu yang tersendiri buat diri saya. Jadi saya ada mental tersendiri lah. Jadi di situ saya mendapatkan hikmah yang sangat besar. Andaikan saya dulu itu tidak dididik keras dengan ayah tiri saya dan ibu saya, mungkin saat ini saya pasti menjadi orang yang sangat lembek, pasti menjadi orang yang tidak berpendirian, dan akibat didikan mereka yang sangat keras. Menurut saya sangat keras, karena kalau salah pasti diomelin lah sama ibu, enggak sama ayah mungkin pernah pecut sapi, mungkin tahu ya dari dulu pernah itu saya mendapatkan pecut sapi. Tapi itu semua alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya gini, setidaknya saya itu punya pengalaman, yang sangat menurut saya itu sangat karena saya juga pernah dulu ketika bulan puasa, saya masih ingat betul ketika bulan puasa. Jadi saya itu juga puasa, dan setelah pulang sekolah itu saya harus di musola, dan ketika jam 4 kalau nggak salah selesai sholat asar itu saya disuruh ngambil rumput, dan saya pulang itu habis isya itu ngambil rumput. Insya Allah, jadi saya merasakan pedih lah, intinya saya merasakan sangat pedih. Tapi di situ juga saya mendapatkan hikmah gitu. Jadi saya juga nggak terlalu jadi penakut. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gak menjadi orang yang penakut dalam hal-hal gaib seperti itu. Apalagi kita santri Pagar Nusa, saya yakin santri Pagar Nusa sudah diajari untuk gimana namanya ya, intinya bergaul lah, gimana gitu bergaul dengan mereka, cara menghormati mereka. Pasti santri-santri Pagar Nusa dididik untuk itu. Jadi mungkin saya adalah salah satu broken home, bisa dibilang saya salah satu broken home. Jadi saya kurang didikan dari orang tua, kurang kasih sayang dari orang tua. Tapi alhamdulillah untuk sekarang, alhamdulillah ibu saya sangat sayang sama saya, dan saya sangat menyayangi adik-adik saya. Saya gak pengen mereka merasakan apa yang pernah saya rasakan dulu itu, insya Allah. Jadi makanya
kalau dibilang itu saya sangat kangen sama ayah. Entah ayah itu di mana, saya sangat kangen. Ya setidaknya saya, andaikan beliau sudah tidak ada, setidaknya saya bisa melihat makam beliau, saya bisa melihat beliau, bisa mendoakan beliau. Tapi jika beliau masih ada, ya semoga beliau masih ingat dengan anaknya ini, anaknya yang sekarang sudah tumbuh dewasa ya, anaknya yang sekarang mungkin menjadi sosok pria yang gimana ya, dibilang tangguh ya nggak tangguh, cuma insya Allah sudah berkali-kali mendapatkan cobaan, tapi insya Allah alhamdulillah kuat, alhamdulillah. Jadi dulu saya juga sempat berpikir ingin kesana, inaka dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah juga itu semua bisa saya kendalikan, alhamdulillah. Saya sangat alhamdulillah dalam hal itu. Dan saya selalu berdoa ingin ketemu ayah, walaupun hanya dalam mimpi. Saya ingin gitu, gimana sih sosok ayah saya sebenarnya itu. Saya sangat pengen, semoga saya bisa ketemu dengan beliau, dan semoga saya bisa ketemu dengan paman-paman saya yang ada mungkin di sana lah. Singkat cerita, di situ dulu saya juga sering dijauhi oleh teman-teman sebanjaran saya. Jadi dulu itu waktu saya kecil, ya mungkin anaknya saya juga kurang gimana ya, kurang bergaul juga, karena kan dulu sering disuruh di rumah terus sama orang tua, jadi kurang saya bergaul dengan teman-teman sebaya. Kadang itu saya juga minder ya, oh ya anak-anak itu enak ya bisa bermain gitu, tapi saya enggak, saya harus gimana, saya seperti orang yang cara bahasa Jawa gak dikoncoi lah, ini gak dikoncoi, ya jarno rono rono rene rene jarno, pada bahasa Jawanya seperti itu. Ini saya juga gimana ya, ya pengen gitu kumpul dengan mereka kan anak-anak muda, saya juga sudah merasa lumayan muda, tapi seakan saya itu dibuat kalah-kalahan, jadi seakan saya nggak dianggap. Setelah itu saya barulah ikut ke Pagar Nusa. Jadi saya ke Pagar Nusa gak lupa ya, cuma saya ketika sudah menjadi warga Pagar Nusa atau santri tetap Pagar Nusa itu di tahun 2011, dan maksudnya itu sangat luar biasa menurut saya. Pengalaman saya di Pagar Nusa itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dulu yang saya itu orangnya dijauhi oleh teman-teman, tapi di Pagar Nusa itu saya menemukan gimana rasanya persedulurannya sangat kuat. Saya merasa dihargai, saya merasa menemukan keluarga kedua. Bahkan itu mungkin pelarian saya untuk mendapatkan teman-teman yang alhamdulillah bisa mengerti saya. Karena di desa saya itu gimana ya, dijauhi dengan anak-anak muda, dan alhamdulillah setelah saya kenal Pagar Nusa itu sangat alhamdulillah banget. Jadi mengenal, jadi adalah teman, bukan hanya, kalau teman saya sekarang mungkin kalau di desa hampir sama ya, jadi saya jarang gitu komunikasi dengan anak-anak di desa saya. Tapi alhamdulillah di luar desa, mungkin intinya di dusun sih, jangan di desa. Kalau di desa teman saya juga alhamdulillah banyak. Kalau di dusun saya ya saya agak dikucilkan lah, tapi alhamdulillah setelah, kalau di luar dusun alhamdulillah teman saya banyak. Nah, saya sangat merasakan perseduluran di Pagar Nusa itu seperti apa. Jadi untuk dulur-dulur yang saat ini latihan, jangan takut di Pagar Nusa itu enjoy. Di Pagar Nusa itu kalian akan menemukan
kalian akan menemukan sosok keluarga baru. Pengalaman saya di Bakar Nusa dulu yang tidak bisa saya lupakan di Bakar Nusa itu ketika saya latihan dulu, itu jaraknya itu berapa kilo ya, sekitar 10 kilo lah ya, atau nggak sampai, jadi intinya sekitar 10 kilo lah, dan itu lewat alas seperti hutan-hutan gitu, dan itu juga lewat makam yang katanya sangat angker, dan saya itu setiap latihan itu jalan kaki. Tapi waktu ketika pulang itu diantar sama salah satu warga dari Bakar Nusa itu. Pernah satu ketika itu gak ada warga, ya ada sih, cuma itu warganya itu langsung pulang. Jadi itu kan ada kumpulan siswa-siswa gitu, warganya itu pulang, dan ketika itu teman saya juga berani gitu, mau ngantar saya naik motor ke desa saya, ke dusun saya itu gak berani, dan akhirnya saya jalan kaki dari dusun lain ke dusun saya. Insya Allah itu pengalaman yang sangat luar biasa. Di situ ada hal anehnya itu, padahal di tempat tinggi-tinggi itu biasanya sinyal itu banyak, tapi ketika malam itu nggak ada sinyal sama sekali, sangat aneh. Tapi ketika masuk desa itu ada, itu wah, ada yang nggak beres gitu. Itu pengalaman pribadi saya di Bakar Nusa. Nah, setelah saya latihan Bakar Nusa selesai, dalam arti gimana ya, dulu itu saya warga Bakar Nusa itu waktu kelas 3 SMP. Oh iya, setelah itu saya setelah SMP lulus, akhirnya saya mondok di Pondok Bumi Aswaja Gresik. Tempatnya lebih tepat lagi di desa Wonokerto, Kecamatan Dukun, itu lebih tepatnya ya. Jadi di situ saya alhamdulillah mampu mengembangkan Bakar Nusa. Alhamdulillah di situ saya membuka latihan, dan alhamdulillah sampai saat ini latihan itu juga masih berjalan. Jadi untuk dulur-dulur dari Jawa Timur, khususnya daerah Gresik, mungkin pengen sambang ke latihan Bakar Nusa yang di Kecamatan Dukun, tepatnya desa Wonokerto, silahkan. Kami sangat menunggu kedatangan dulur-dulur dari Bakar Nusa untuk silaturahmi ke tempat latihan kami. Dan alhamdulillah lagi, beberapa bulan yang lalu, bukan saya saja tapi ada teman-teman juga membuka di Gresik, tempatnya di Dusun Giok Triyorejo Kabidi. Itu juga ada latihan. Jadi untuk dulur-dulur juga yang pengen silaturahmi ke situ, monggo silahkan, ayo kita silaturahmi ke situ.